Calon Wakil Wali Kota Metro, Komaruz Zaman diputus bersalah atas perkara tindak pidana penggunaan dan kegiatan yang menjerat dirinya. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan Majelis Hakim yang memutuskan terdakwa Komaruz Zaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komaruz Zaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, Jakarta Dia, Selasa, 5 November 2024. Komaruz Zaman dijatuhi pidana denda Rp6 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda Rp6 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBBR-nya. Sementara, terdapat juga hal-hal yang memberatkan terdakwa Komaruz Zaman. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Penasihat hukum Komaruz Zaman akan mengambil sikap dalam waktu 3 hari ke depan usai diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Metro, Selasa, 5 November 2024. Jadi rekan-rekan media, kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara itu sendiri Komaruz Zaman terkait dakwaan JPU. Majelis Hakim berpendapat dakwaan dari JPU tersebut telah terbukti, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum, atau bagaimana, nanti akan kami kaji terlebih dahulu, kata penasihat hukum Komaruz Zaman, Hadri Abu Nawar. Ia menambahkan, dalam waktu 3 hari, pihaknya akan mengambil sikap terkait putusan hakim kepada Komaruz Zaman. Karena menurut kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis Hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa ada perubahan dari pidana formil ke pidana material. Akan kami kaji terlebih dahulu, dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari, itu kasnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Kota Metro, Lampung, menyatakan calon wakil wali kota Metro, Komaruz Zaman, bersalah sehingga dijatuhi hukuman. Diketahui, Komaruz Zaman diadili atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan dalam kampanye Pilkada Metro 2024. Adapun sidang putusan terhadap Komaruz Zaman tersebut berlangsung di PN Kota Metro pada Selasa, 5 November 2024. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan Majelis Hakim yang memutuskan terdakwa Komaruz Zaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komaruz Zaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, Jakarta Dia, Selasa, 5 November 2024. Komaruz Zaman dijatuhi pidana denda Rp6 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda Rp6 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBBR-nya. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Komaruz Zaman yang kami Dewan Persidangan Pembicaraan yang kita bersama tindak pidana pemilihan bagaimana dakwaan tunggal penuntut. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp6 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa poin 1 sampai dengan poin 3 dikembalikan kepada saksi Hendro Edi Saputo di Kaneo Sukito. Sedangkan barang bukti pada poin 4 tetap terlampir dalam perkara. Sedangkan barang bukti poin 5 sampai dengan poin 9 dikembalikan pada saksi Dia Sukmawati binti Taring Sarjono. Barang bukti pada poin 10 berupa HP kembalikan kepada saksi Apianda oleh Aliki Kaki. 4. Membebankan terdakwa untuk membayar dia perkara sejumlah Rp2.000. Demikian itu dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada
hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh kami, Majelis Kepala SHMH, sebagai Hakim Ketua Dwi Apriandiani SHMH di kita Republik SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dr. Yunanto S.A. Panitra Putami pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Bibinta dan Akwa SHMH terdiri dari SHMH Alex Subaka SHMH, Dewi Aslinia Pati SH, penuntut umum dan terdakwa didampingi Hari Abdawa SHMH, Indra Sakti SH, Julian Syah SHMH, Kurnia Wijaya SH, Haji Watoni Surdin SHMH, Raja Apri Yadi Masuri SHMH, Pakuro Malang Dano SHMH, Julia Yusnian SHMH, tim penasihat hukum terdakwa. Jadi demikian ya, dari bawah terdakwa maupun itu telah ada hakim mbak menjawab suatu pertanyaan dari bawah tersebut, baik itu terdakwa dan terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum dalam hal terdakwa menerima atau menolak ataupun dipilih dalam jangka waktu 3 hari. Demikian ya. Dan demikian sidang dinyatakan selesai. Ada yang membuat bisa keterangan biasanya tadi ikut banding atau baik. Jadi rekan-rekan media perlu kami sampaikan, kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari majelis hakim yang memeriksa mengadili memutus perkara terdiri Bapak Dr. Andus Komarudzaman terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum tersebut telah terbukti. Dengan menghormati putusan pengadilan tersebut, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum atau bagaimana, nanti akan kami kaji terlebih dahulu. Karena menurut hemat kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, bahwa ada perubahan dari pidana formil ke dalam pidana materil. Nah, itu. Jadi kami akan kaji lebih dahulu dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari. Saya rasa rekan-rekan media demikian penjelasan resmi dari kami. Terima kasih. Oh, terkait kredibilitas sendiri, karena video itu jadi Pak Komarudin sudah ada nggak langkah hukum dari kita untuk melaporkan ke gimana? Nanti akan kami sikapi lebih lanjut. Sekarang kami masih fokus untuk menghadapi, menyikapi putusan daripada majelis hakim yang sudah dibacakan di muka persidangan. Oke, Cukup ya? Oke. Jadi jangan tambah-tambah, seperti itu aja keterangannya ya. Nanti tambah lagi, ada lagi. kalau dibikin ganteng nggak apa-apa. Tambah ganteng. Aku ayo berangkat. Ayo balik.
Salaman dulu, jangan lama nggak ketemu gitu bang. Nanti dulu. Calon Wakil Wali Kota Metro, Komaruz Zaman diputus bersalah atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan yang menjerat dirinya. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan Majelis Hakim yang memutuskan terdakwa Komaruz Zaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komaruz Zaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, Jakarta dia, Selasa, 5 November 2024. Komaruz Zaman dijatuhi pidana denda 6 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBEBER-nya. Sementara, terdapat juga hal-hal yang memberatkan terdakwa Komaruz Zaman. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Penasihat hukum Komaruz Zaman akan mengambil sikap dalam waktu 3 hari ke depan usai diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Metro, Selasa, 5 November 2024. Jadi rekan-rekan media, kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara itu sendiri Komaruz Zaman terkait dakwaan JPU. Majelis Hakim berpendapat dakwaan dari JPU tersebut telah terbukti, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum, atau bagaimana, nanti akan kami kaji terlebih dahulu, kata penasihat hukum Komaruz Zaman, Hadri Abu Nawar. Ia menambahkan, dalam waktu 3 hari, pihaknya akan mengambil sikap terkait putusan hakim kepada Komaruz Zaman. Karena menurut kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis Hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa ada perubahan dari pidana formil ke pidana material. Akan kami kaji terlebih dahulu, dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari, itu kasnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Kota Metro, Lampung, menyatakan calon wakil wali kota Metro, Komaruz Zaman, bersalah sehingga dijatuhi hukuman. Diketahui, Komaruz Zaman diadili atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan dalam kampanye Pilkada Metro 2024. Adapun sidang putusan terhadap Komaruz Zaman tersebut berlangsung di PN Kota Metro pada Selasa, 5 November 2024. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan Majelis Hakim yang memutuskan terdakwa Komaruz Zaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komaruz Zaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, Jakarta dia, Selasa, 5 November 2024. Komaruz Zaman dijatuhi pidana denda 6 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBEBER-nya. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Komaruz Zaman yang kami Stadion bersejarah untuk bicara yang kita bersama kita pidana pemilihan bagaimana dakwaan tunggal penuntut. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa poin 1 sampai dengan poin 3 dikembalikan kepada saksi Hendro Edi Saputra di Kaneo Sukito. Sedangkan barang bukti pada poin 4
tetap terlampir dalam perkara. Jangan pada bukti poin 5 sampai dengan poin 9 dikembalikan pada saksi Dia Sukmawati binti Salim Sarjono. Pada bukti pada poin 10 berupa HP dikembalikan kepada saksi Hafiansa Salim Sarjono. 4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh kami, Anjur Rizmana SHMH, sebagai Hakim Ketua, Dwi Abiandiari SHMH, Diki Sarifudin SHMH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Antonio Risiko, Yunanto S.A. Panitra Pugani pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Bibinta dan Atwa SHMH, Pendiri Ketua Hukum SHMH, Alex Subarka SHMH, Dewi Aslinia Pati S.A. Penuntut umum dan terdakwa didampingi Hari Ardawa SHMH, Indra Sakti S.A. Julian Syah SHMH, Kurnia Wijaya S.A. Haji Watoni Surdin SHMH, Raja Apri Yadi Masuri SHMH, Sakura Malang Dano SHMH, Yulia Yusnian SHMH, tim penasihat hukum terdakwa. Jadi demikian ya, telah dibawa terdakwa maupun itu telah ada hakim mbak baik terdakwa dan terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum dalam hal terdakwa menerima atau menolak ataupun pikir dalam jangka waktu 3 hari. Demikian ya. Dan demikian sidang dinyatakan selesai. Ada yang mau minta keterangan biar saya kasih ikut banding atau baik. Jadi rekan-rekan media perlu kami sampaikan, kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa mengadili memutus perkara terdiri Bapak Dr. Andus Komarudzaman terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum tersebut telah terbukti. Dengan menghormati putusan pengadilan tersebut, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum atau bagaimana, nanti akan kami kaji terlebih dahulu. Karena menurut hemat kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis Hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1/2015 ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, bahwa ada perubahan dari pidana formil ke dalam pidana materil. Nah itu, jadi kami akan kaji lebih dahulu dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari. Saya rasa rekan-rekan media demikian penjelasan resmi dari kami. Terima kasih. Kalau terkait kredibilitas sendiri, karena video itu jadi Pak Komarudin sudah ada nggak langkah hukum dari kita untuk melaporkan ke Yunani? Nanti akan kami sikapi lebih lanjut. Sekarang kami masih fokus untuk menghadapi, menyikapi putusan daripada Majelis Hakim yang sudah dibacakan di muka persidangan. Cukup ya? Oke. Jadi jangan tambah-tambah, itu aja keterangannya ya. Tambah lagi, ada lagi keterangan. Kalau dibikin ganteng nggak apa-apa. Tambah ganteng.
Aku halo berang tadi sama dulu jangan ngomong itu juga teman nanti dulu Calon Wakil Wali Kota Metro, Komaruz Zaman diputus bersalah atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan yang menjerat dirinya. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan Majelis Hakim yang memutuskan terdakwa Komaruz Zaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komaruz Zaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, Jakarta dia, Selasa, 5 November 2024. Komaruz Zaman dijatuhi pidana denda Rp6 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda Rp6 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBER-nya. Sementara, terdapat juga hal-hal yang memberatkan terdakwa Komaruz Zaman. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Penasihat hukum Komaruz Zaman akan mengambil sikap dalam waktu 3 hari ke depan usai diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Metro, Selasa, 5 November 2024. Jadi rekan-rekan media, kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara itu sendiri Komaruz Zaman terkait dakwaan JPU. Majelis Hakim berpendapat dakwaan dari JPU tersebut telah terbukti, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum, atau bagaimana, nanti akan kami kaji terlebih dahulu, kata penasihat hukum Komaruz Zaman, Hadri Abu Nawar. Ia menambahkan, dalam waktu 3 hari, pihaknya akan mengambil sikap terkait putusan hakim kepada Komaruz Zaman. Karena menurut kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis Hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa ada perubahan dari pidana formil ke pidana material. Akan kami kaji terlebih dahulu, dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari, itu kasnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Kota Metro, Lampung, menyatakan calon wakil wali kota Metro, Komaruz Zaman, bersalah sehingga dijatuhi hukuman. Diketahui, Komaruz Zaman diadili atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan dalam kampanye Pilkada Metro 2024. Adapun sidang putusan terhadap Komaruz Zaman tersebut berlangsung di PN Kota Metro pada Selasa, 5 November 2024. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan Majelis Hakim yang memutuskan terdakwa Komaruz Zaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komaruz Zaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, Jakarta dia, Selasa, 5 November 2024. Komaruz Zaman dijatuhi pidana denda Rp6 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda Rp6 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBER-nya. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Komaruz Zaman yang kami Stadion Bersejarah untuk bicara yang kita bersama kita pidana pemilihan bagaimana dakwaan tunggal penuntut. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu
dengan pidana denda sejumlah 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa poin 1 sampai dengan poin 3 dikembalikan kepada saksi Hendro Edi Saputra di Kaneo Sukito. Sedangkan barang bukti pada poin 4 tetap terlampir dalam berkas perkara. Dengan barang bukti poin 5 sampai dengan poin 9 dikembalikan pada saksi Dia Sukmawati binti Saring Sarjono. Barang bukti pada poin 10 berupa HP dikembalikan kepada saksi Hapianda paling Satu. 4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh kami, Anjur Rizmana SHMH, sebagai Hakim Ketua, Dwi Abiandiari SHMH, Diki Karibudin SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Antonio Sisiko, Yunanto S.A. Panitra Pugani pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Bibinta dan Atwa SHMH, Pendiri Ketua Hukum SHMH, Alex Subarka SHMH, Dewi Aslinia Pati S.A. Penuntut umum dan terdakwa didampingi Hari Ardawa SHMH, Indra Sakti S.A., Julian Syah SHMH, Kurnia Wijaya S.A., Haji Watoni Surdin SHMH, Haja Apri Yadi Masuri SHMH, Sakura Malang Dano SHMH, Julia Yusnian SHMH, tim penasihat hukum terdakwa. Jadi demikian ya, dalam bahwa terdakwa maupun itu telah ada hakim mbak baik terdakwa dan terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum dalam hal terdakwa menerima atau menolak ataupun pikir dalam jangka waktu 3 hari. Demikian ya. Dan demikian sidang dinyatakan selesai. Ada yang mau minta keterangan biar saya kasih itu banding atau baik. Jadi rekan-rekan media perlu kami sampaikan kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa mengadili memutus perkara terdiri Bapak Dr. Andus Komarudzaman terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum tersebut telah terbukti. Dengan menghormati putusan pengadilan tersebut, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum atau bagaimana nanti akan kami kaji terlebih dahulu. Karena menurut hemat kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis Hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, bahwa ada perubahan dari pidana formil ke dalam pidana material. Nah, itu. Jadi kami akan kaji lebih dahulu dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari. Saya rasa rekan-rekan media demikian penjelasan resmi dari kami. Terima kasih. Kalau terkait kredibilitas sendiri, karena video itu jadi Akemaru sudah ada nggak langkah hukum dari kita untuk melaporkan ke gimana? Nanti akan kami sikapi lebih lanjut.
Sekarang kami masih fokus untuk menyikapi putusan daripada majelis hakim yang sudah dibacakan di muka persidangan. Cukup ya? Oke. Jadi jangan tambah-tambah, itu aja keterangannya ya. Tambah lagi, ada lagi keterangan. Kalau dibikin ganteng nggak apa-apa. Tambah ganteng. Aku halo, berlangsung lagi. Tadi salaman dulu, jangan ngomong kata itu juga teman. Nanti dulu. Calon Wakil Wali Kota Metro, Komaruzaman diputus bersalah atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan yang menjerat dirinya. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan majelis hakim yang memutuskan terdakwa Komaruzaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komaruzaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, Jakarta dia, Selasa, 5 November 2024. Komaruzaman dijatuhi pidana denda 6 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBEBER-nya. Sementara, terdapat juga hal-hal yang memberatkan terdakwa Komaruzaman. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, jikata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Penasihat hukum Komaruzaman akan mengambil sikap dalam waktu 3 hari ke depan usai diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Metro, Selasa, 5 November 2024. Jadi rekan-rekan media, kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara itu sendiri Komaruzaman terkait dakwaan JPU. Majelis Hakim berpendapat dakwaan dari JPU tersebut telah terbukti, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum, atau bagaimana, nanti akan kami kaji terlebih dahulu, jikata penasihat hukum Komaruzaman, Hadri Abu Nawar. Ia menambahkan, dalam waktu 3 hari, pihaknya akan mengambil sikap terkait putusan hakim kepada Komaruzaman. Karena menurut kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis Hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa ada perubahan dari pidana formil ke pidana material. Akan kami kaji terlebih dahulu, dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari, itu kasnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Kota Metro, Lampung, menyatakan calon wakil wali kota Metro, Komaruzaman, bersalah sehingga dijatuhi hukuman. Diketahui, Komaruzaman diadili atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan dalam kampanye Pilkada Metro 2024. Adapun sidang putusan terhadap Komaruzaman tersebut berlangsung di PN Kota Metro pada Selasa, 5 November 2024. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan Majelis Hakim yang memutuskan terdakwa Komaruzaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komaruzaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, Jakarta dia, Selasa, 5 November 2024. Komaruzaman dijatuhi pidana denda 6 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBEBER-nya. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, jikata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum.
Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, isambungnya. Mengadili satu, menyatakan terdakwa yang telah pengaruh zaman yang kami Stadion Kesejahteraan untuk bicara yang kita bersama tindak pidana pemilihan bagaimana dakwaan tunggal penuntut. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Tiga, menetapkan dalam bukti berupa poin 1 sampai dengan poin 3 dikembalikan kepada saksi Hendro Elisa Putra bin Kaneo Sugito. Sedangkan dalam bukti pada poin 4 tetap terlampir dalam berkas perkara. Sedangkan pada bukti poin 5 sampai dengan poin 9 dikembalikan pada saksi Dia Sukmawati binti Tarin Sarjono. Pada bukti pada poin 10 berupa HP kembalikan kepada saksi Hafianda alias Aliki Pakai. 4. Membebankan terdakwa untuk membayar dia perkara sejumlah Rp2.000. Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim pada Metro pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh kami, Anjur Kepala SHMH, sebagai hakim ketua, Dwi Abiandiari SHMH, Diki Karibudin SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh hakim ketua dengan dampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Antonio Sisiko Yunanto SH Panitra Pugani pada pengadilan negeri Metro serta dihadiri oleh Bibinta dan Atwa SHMH terdiri dari SHMH Alex Subaka SHMH Dewi Aslinia Pati SH penuntut umum dan terdakwa didampingi Hari Abdawa SHMH Indra Sakti SH Julian Shah SHMH Kurnia Wijaya SH Haji Watoni Surdin SHMH Naja Apri Yadi Mansuri SHMH Pakura Malang Dano SHMH Julia Yusufian SHMH tim penasihat hukum terdakwa. Jadi demikian ya, dalam bahwa terdakwa telah ada hakim untuk baik terdakwa dan terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum dalam hal terdakwa menerima atau menolak ataupun pikir-pikir dalam jangka waktu 3 hari. Demikian ya. Dan demikian sidang dinyatakan selesai. Ada yang membuat minta keterangan biasa tadi itu banding atau baik. Jadi rekan-rekan media perlu kami sampaikan kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari majelis hakim yang memeriksa mengadili memutus perkara terdiri Bapak Dr. Andus Komandaman terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum bahwa majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum tersebut telah terbukti. Dengan menghormati putusan pengadilan tersebut, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum atau bagaimana nanti akan kami kaji terlebih dahulu. Karena menurut hemat kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 2014 ke
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, bahwa ada perubahan dari pidana formil ke dalam pidana material. Nah, itu. Jadi kami akan kaji lebih dahulu dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari. Saya rasa rekan-rekan media demikian penjelasan resmi dari kami. Terima kasih. Kalau terkait kredibilitas sendiri, karena video itu jadi Pak Komarudin sudah ada nggak langkah hukum dari kita untuk melaporkan ke Yunani? Nanti akan kami sikapi lebih lanjut. Sekarang kami masih fokus untuk menghadapi, menyikapi putusan daripada majelis hakim yang sudah dibacakan di muka persidangan. Cukup ya? Oke. Jadi jangan tambah-tambah, itu aja keterangannya ya. Tambah lagi, ada lagi, Kalau dibikin ganteng nggak apa-apa. tambah ganteng. Apa? Halo? Berapa? Balik. Salaman dulu, jangan ngomong kata itu juga teman. Nanti dulu. Calon Wakil Wali Kota Metro, Komarudin Zaman diputus bersalah atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan yang menjerat dirinya. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan majelis hakim yang memutuskan terdakwa Komarudin Zaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komarudin Zaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, jika dia, Selasa, 5 November 2024. Komarudin Zaman dijatuhi pidana denda 6 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBER-nya. Sementara, terdapat juga hal-hal yang memberatkan terdakwa Komarudin Zaman. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, jikata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Penasihat hukum Komarudin Zaman akan mengambil sikap dalam waktu 3 hari ke depan usai diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Metro, Selasa, 5 November 2024. Jadi rekan-rekan media, kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara itu sendiri Komarudin Zaman terkait dakwaan JPU. Majelis Hakim berpendapat dakwaan dari JPU tersebut telah terbukti, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum, atau bagaimana, nanti akan kami kaji terlebih dahulu, jikata penasihat hukum Komarudin Zaman, Hadri Abu Nawar. Ia menambahkan, dalam waktu 3 hari, pihaknya akan mengambil sikap terkait putusan hakim kepada Komarudin Zaman. Karena menurut kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis Hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa ada perubahan dari pidana formil ke pidana material. Akan kami kaji terlebih dahulu, dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari, itu kasnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Kota Metro, Lampung, menyatakan calon wakil wali kota Metro, Komarudin Zaman, bersalah sehingga dijatuhi hukuman. Diketahui, Komarudin Zaman diadili atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan dalam kampanye Pilkada Metro 2024. Adapun sidang putusan terhadap Komarudin Zaman tersebut berlangsung di PN Kota Metro pada Selasa, 5 November 2024. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan Majelis Hakim yang memutuskan terdakwa Komarudin Zaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komarudin Zaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, jika dia,
Selasa, 5 November 2024. Komaru Zaman dijatuhi pidana denda 6 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBEBER-nya. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa yang kasus Komaru Zaman yang kami Stadion tersebut dalam pembicaraan yang kita bersama tindak pidana pemilihan bagaimana dakwaan tunggal penuntut. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa poin 1 sampai dengan poin 3 dikembalikan kepada saksi Hendro Elisa Putro di Kaneo Sukito. Sedangkan barang bukti pada poin 4 tetap terlampir dalam berkas perkara. Sedangkan barang bukti poin 5 sampai dengan poin 9 dikembalikan pada saksi Dia Sukmawati binti Saring Sarjono. Barang bukti pada poin 10 berupa HP kembalikan kepada saksi Hafianda oleh Aliki 1. 4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar dia perkara sejumlah Rp2.000. Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Negeri Metro pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh kami, Anjur Kepala SHMH, sebagai Hakim Ketua, Dwi Afiandari SHMH, Diki Republik SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Antonio Risiko Yunanto S.A. Panitra Pugani pada Pengadilan Negeri Metro serta dihadiri oleh Bibinta dan Akwa SHMH berdiri dengan hukum SHMH Alex Subaka SHMH Dewi Aslinia Pati S.A. penuntut umum dan terdakwa didampingi Hari Abdullah SHMH, Indra Sakti S.A., Yuliansyah SHMH, Kurnia Wijaya S.A., Haji Watoni Surdin SHMH, Naja Patri, Yati Masuri SHMH, Sakura Malang Dano SHMH, Yulia Yusniar SHMH, tim penasihat hukum terdakwa. Jadi demikian ya, dari bawah terdakwa setelah ada hakim untuk baik terdakwa dan terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum dalam hal terdakwa menerima atau menolak ataupun dipilih dalam jangka waktu 3 hari. Demikian ya. Dan demikian sidang dinyatakan selesai. Ada yang membuat minta keterangan biasanya tadi itu banding atau baik. Jadi rekan-rekan media perlu kami sampaikan kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa mengadili memutus perkara terdiri Bapak Dr. Andes Komaru Zaman terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum
telah terbukti. Dengan menghormati putusan pengadilan tersebut, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum atau bagaimana, nanti akan kami kaji terlebih dahulu. Karena menurut hemat kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis Hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, bahwa ada perubahan dari pidana formil ke dalam pidana materil. Nah, itu. Jadi kami akan kaji lebih dahulu dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari. Saya rasa rekan-rekan media demikian penjelasan resmi dari kami. Terima kasih. Kalau terkait kredibilitas sendiri, karena video itu jadi Pak Komarudin sudah ada nggak langkah hukum dari kita untuk melaporkan ke Yunani? Nanti akan kami sikapi lebih lanjut. Sekarang kami masih fokus untuk menghadapi, menyikapi putusan daripada majelis hakim yang sudah dibacakan di muka persidangan. Cukup ya? Oke. Jadi jangan tambah-tambah, itu aja keterangannya ya. Tambah lagi, ada lagi. Kalau dibikin ganteng nggak apa-apa. Tambah ganteng. Aku halo, berampung ini. Kalau salaman dulu, jangan ngomong kata itu juga tuh. Nanti dulu. Calon Wakil Wali Kota Metro, Komarudin diputus bersalah atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan yang menjerat dirinya. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan Majelis Hakim yang memutuskan terdakwa Komarudin bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komarudin terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, Jakarta dia, Selasa, 5 November 2024. Komarudin dijatuhi pidana denda Rp6 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda Rp6 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBER-nya. Sementara, terdapat juga hal-hal yang memberatkan terdakwa Komarudin. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Penasihat hukum Komarudin akan mengambil sikap dalam waktu 3 hari ke depan usai diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Metro, Selasa, 5 November 2024. Jadi rekan-rekan media, kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara itu sendiri Komarudin terkait dakwaan JPU. Majelis Hakim berpendapat dakwaan dari JPU tersebut telah terbukti, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum, atau bagaimana, nanti akan kami kaji terlebih dahulu, kata penasihat hukum Komarudin, Hadri Abu Nawar. Ia menambahkan, dalam waktu 3 hari, pihaknya akan mengambil sikap terkait putusan hakim kepada Komarudin. Karena menurut kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis Hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa ada perubahan dari pidana formil ke pidana material. Akan kami kaji terlebih dahulu, dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari, itu kasnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Kota Metro, Lampung, menyatakan calon wakil wali kota Metro, Komarudin, bersalah sehingga dijatuhi hukuman. Diketahui,
Komaruz Zaman diadili atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan dalam kampanye Pilkada Metro 2024. Adapun sidang putusan terhadap Komaruz Zaman tersebut berlangsung di PN Kota Metro pada Selasa, 5 November 2024. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan majelis hakim yang memutuskan terdakwa Komaruz Zaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komaruz Zaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, Jakarta dia, Selasa, 5 November 2024. Komaruz Zaman dijatuhi pidana denda 6 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBER-nya. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa yang Komaruz Zaman yang kami Stadion Bersejarah untuk bicara yang kita bersama tindak pidana pemilihan bagaimana dakwaan tunggal penuntut. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa poin 1 sampai dengan poin 3 dikembalikan kepada saksi Hendro Elisa Putro di Kaneo Sukito. Sedangkan barang bukti pada poin 4 tetap terlampir dalam berkas perkara. Sedangkan barang bukti poin 5 sampai dengan poin 9 dikembalikan pada saksi Dia Sukmawati binti Taring Sarjono. Barang bukti pada poin 10 berupa HP kembalikan kepada saksi Hapianda ayat Aliki 1. 4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Negeri Metro pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh kami, Andri Lesmana SHMH, sebagai hakim ketua, Dwi Afiandari SHMH, Dikti Republik SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh hakim ketua dan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Antonio Risiko Yunanto SH Kadin Kampungani pada Pengadilan Negeri Metro serta dihadiri oleh Bibinta dan Akwa SHMH terdiri dari SHMH Alex Subaka SHMH Dewi Aslinia Pati SH penuntut umum dan terdakwa didampingi Hari Abdullah SHMH, Indra Sakti SH, Julian Syah SHMH, Kurnia Wijaya SH, Haji Watoni Nurdin SHMH, Naja Apri, Yati Masuri SHMH, Pakuro Malang Dano SHMH, Julia Yusniar SHMH, tim penasihat hukum terdakwa. Jadi demikian ya, dalam bahwa setelah ada hakim mbak baik terdakwa dan terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum dalam hal terdakwa menerima atau menolak apapun kritik dalam jangka waktu 3 hari. Demikian ya. Dan demikian sidang menyatakan selesai. Ada yang membuat minta keterangan
ini banding atau Baik, jadi rekan-rekan media perlu kami sampaikan kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari majelis hakim yang memeriksa mengadili memutus perkara terdiri Bapak Dr. Andes Komarudzaman terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum bahwa majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum tersebut telah terbukti. Dengan menghormati putusan pengadilan tersebut, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum atau bagaimana nanti akan kami kaji terlebih dahulu. Karena menurut hemat kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, bahwa ada perubahan dari pidana formil ke dalam pidana materil. Nah, itu. Jadi kami akan kaji lebih dahulu dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari. Saya rasa rekan-rekan media demikian penjelasan resmi dari kami. Terima kasih. kalau terkait kredibilitas sendiri karena video itu jadi Pak Komarudin sudah ada nggak langkah hukum dari kita untuk melaporkan ke gimana? Nanti akan kami sikapi lebih lanjut. Sekarang kami masih fokus untuk menghadapi, menyikapi putusan daripada majelis hakim yang sudah dibacakan di muka persidangan. Oke, Cukup ya? Oke. Jadi jangan tambah-tambah, benar itu aja keterangannya ya. Tambah lagi, ada lagi. kalau dibikin ganteng nggak apa-apa. Tambah ganteng. Apa? Halo, berapa? Tole, salaman dulu, jangan ngomong ketemu gitu, Bang. Nanti dulu. Calon Wakil Wali Kota Metro, Komarudzaman diputus bersalah atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan yang menjerat dirinya. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan majelis hakim yang memutuskan terdakwa Komarudzaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komarudzaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, Jakarta, Selasa, 5 November 2024. Komarudzaman dijatuhi pidana denda Rp6 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda Rp6 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBEBER-nya. Sementara, terdapat juga hal-hal yang memberatkan terdakwa Komarudzaman. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Penasihat hukum Komarudzaman akan mengambil sikap dalam waktu 3 hari ke depan usai diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Metro, Selasa, 5 November 2024. Jadi rekan-rekan media, kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara itu sendiri Komarudzaman terkait dakwaan JPU. Majelis Hakim berpendapat dakwaan dari JPU tersebut telah terbukti, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum, atau bagaimana, nanti akan kami kaji terlebih dahulu, kata penasihat hukum Komarudzaman, Hadri Abu Nawar. Ia menambahkan, dalam waktu 3 hari, pihaknya akan mengambil sikap terkait putusan hakim kepada Komarudzaman. Karena menurut kami, unsur-unsur itu tidak terbukti.
Majelis Hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa ada perubahan dari pidana formil ke pidana material. Akan kami kaji terlebih dahulu, dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari, itu kasnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Kota Metro, Lampung, menyatakan calon wakil wali kota Metro, Komaruzaman, bersalah sehingga dijatuhi hukuman. Diketahui, Komaruzaman diadili atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan dalam kampanye Pilkada Metro 2024. Adapun sidang putusan terhadap Komaruzaman tersebut berlangsung di PN Kota Metro pada Selasa, 5 November 2024. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan Majelis Hakim yang memutuskan terdakwa Komaruzaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komaruzaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, jika tadi Selasa, 5 November 2024. Komaruzaman dijatuhi pidana denda 6 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBER-nya. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa yang telah Komaruzaman yang kami Stadion bersejarah untuk bicara yang kita bersama tindak pidana pemilihan bagaimana dakwaan tunggal penuntut. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa poin 1 sampai dengan poin 3 dikembalikan kepada saksi Hendro Edi Saputo di Kaneo Sukito. Sedangkan barang bukti pada poin 4 tetap terlampir dalam perkara. Sedangkan barang bukti poin 5 sampai dengan poin 9 dikembalikan pada saksi Dia Sukmawati binti Taring Sarjono. Barang bukti pada poin 10 berupa HP kembalikan kepada saksi Hapianda paling satu. 4. Membebankan terdakwa untuk membayar dia perkara sejumlah Rp2.000. Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh kami, Andri Lesmana SHMH, sebagai Hakim Ketua, Dwi Afiandari SHMH, Diki Karibudin SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Antonio Risiko, Yunanto Esa, Panitra Pugani pada Pengadilan Negeri Metro serta dihadiri oleh Bibinta dan Akwa SHMH berdiri ketua hukum SHMH, Alex Subarka SHMH, Dewi Aslinia Pati SH penuntut umum dan terdakwa didampingi Hari Abdullah SHMH, Indra Sakti SH, Julian Syah SHMH, Kurnia Wijaya SH, Haji Watoni Surdin SHMH, Naja Apri Yadi Masuri SHMH, Pakuro Malang Dano SHMH, Julia Yusnian SHMH, tim penasihat hukum terdakwa. Jadi demikian ya, dari bawah terdakwa itu telah ada hakim mbak Jawa baik terdakwa dan terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum dalam hal terdakwa menerima atau menolak ataupun dipilih dalam jangka waktu 3 hari. Demikian ya. Dan demikian sidang dinyatakan
Ada yang membuat minta keterangan biasanya tadi Itu banding atau baik. Jadi rekan-rekan media perlu kami sampaikan, kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari majelis hakim yang memeriksa mengadili memutus perkara terdiri Bapak Dr. Andes Komarudzaman terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum bahwa majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum tersebut telah terbukti. Dengan menghormati putusan pengadilan tersebut, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum atau bagaimana nanti akan kami kaji terlebih dahulu. Karena menurut hemat kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, bahwa ada perubahan dari pidana formil ke dalam pidana materil. Nah, itu. Jadi kami akan kaji lebih dahulu dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari. Saya rasa rekan-rekan media demikian penjelasan resmi dari kami. Terima kasih. kalau terkait kredibilitas sendiri karena video itu jadi Pak Komarudin juga ada nggak langkah hukum dari kita untuk melaporkan ke gimana? Nanti akan kami sikapi lebih lanjut. Sekarang kami masih fokus untuk menghadapi, menyikapi putusan daripada majelis hakim yang sudah dibacakan di muka persidangan. Cukup ya? Oke. Jadi jangan tambah-tambah, itu aja keterangannya ya. Nanti tambah lagi, ada lagi. Kalau dibikin ganteng nggak apa-apa. Tambah ganteng. Apa? Ayo, berangkat. Ayo balik. Salaman dulu, jangan lama nggak ketemu gitu, Bang. Nanti dulu. Calon Wakil Wali Kota Metro, Komarudzaman diputus bersalah atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan yang menjerat dirinya. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan majelis hakim yang memutuskan terdakwa Komarudzaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komarudzaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, Jakarta, Selasa, 5 November 2024. Komarudzaman dijatuhi pidana denda Rp6 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda Rp6 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBEBER-nya. Sementara, terdapat juga hal-hal yang memberatkan terdakwa Komarudzaman. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Penasihat hukum Komarudzaman akan mengambil sikap dalam waktu 3 hari ke depan usai diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Metro, Selasa, 5 November 2024. Jadi rekan-rekan media, kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara itu sendiri Komarudzaman terkait dakwaan JPU. Majelis Hakim berpendapat dakwaan dari JPU tersebut telah terbukti,
kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum, atau bagaimana? Nanti akan kami kaji terlebih dahulu, kata penasihat hukum Komaruzzaman, Hadri Abu Nawar. Ia menambahkan, dalam waktu 3 hari, pihaknya akan mengambil sikap terkait putusan hakim kepada Komaruzzaman. Karena menurut kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis Hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa ada perubahan dari pidana formil ke pidana material. Akan kami kaji terlebih dahulu, dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari, itu kasnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Kota Metro, Lampung, menyatakan calon wakil wali kota Metro, Komaruzzaman, bersalah sehingga dijatuhi hukuman. Diketahui, Komaruzzaman diadili atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan dalam kampanye Pilkada Metro 2024. Adapun sidang putusan terhadap Komaruzzaman tersebut berlangsung di PN Kota Metro pada Selasa, 5 November 2024. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan majelis hakim yang memutuskan terdakwa Komaruzzaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komaruzzaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, kata dia, Selasa, 5 November 2024. Komaruzzaman dijatuhi pidana denda 6 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBER-nya. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa yang telah Komaruzzaman yang kami Stadion bersejarah untuk bicara yang kita bersama tindak pidana pemilihan bagaimana dakwaan tunggal penuntut. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa poin 1 sampai dengan poin 3 dikembalikan kepada saksi Hendro Edi Saputra Bintang Sugito. Sedangkan barang bukti pada poin 4 tetap terlampir dalam perkara. Sedangkan barang bukti poin 5 sampai dengan poin 9 dikembalikan pada saksi Dia Sukmawati binti Taring Sarjono. Barang bukti pada poin 10 berupa HP kembalikan kepada saksi Apianda paling satu. 4. Membebankan terdakwa untuk membayar dia perkara sejumlah Rp2.000. Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Negeri Metro pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh kami, Andri Lesmana SHMH, sebagai hakim ketua, Dwi Afiandari SHMH, Dikti Republik SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Antonio Risiko Yunanto SH Panitra Putani pada Pengadilan Negeri Metro serta dihadiri oleh Bibinta dan Akwa SHMH terdiri dari SHMH Alex Subarka SHMH Dewi Aslinia Pati SH penuntut umum dan terdakwa didampingi Hari Abdullah SHMH Indra Sakti SH Julian Syah SHMH Kurnia Wijaya SH Haji Watoni Surdin SHMH Raja Patri Yadi Masuri SHMH Pakura Malang Dano SHMH Julia Yusniar SHMH tim penasihat hukum terdakwa. Jadi demikian ya bahwa terdakwa itu telah ada hakim mbak baik terdakwa dan terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum dalam hal
Ada yang membuat minta keterangan biasanya tadi Itu banding atau baik. Jadi rekan-rekan media perlu kami sampaikan, kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari majelis hakim yang memeriksa mengadili memutus perkara terdiri Bapak Dr. Andes Komarudzaman terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum bahwa majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum tersebut telah terbukti. Dengan menghormati putusan pengadilan tersebut, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum atau bagaimana nanti akan kami kaji terlebih dahulu. Karena menurut hemat kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, bahwa ada perubahan dari pidana formil ke dalam pidana materil. Nah, itu. Jadi kami akan kaji lebih dahulu dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari. Saya rasa rekan-rekan media demikian penjelasan resmi dari kami. Terima kasih. kalau terkait kredibilitas sendiri karena video itu jadi Pak Komarudin juga ada nggak langkah hukum dari kita untuk melaporkan ke gimana? Nanti akan kami sikapi lebih lanjut. Sekarang kami masih fokus untuk menghadapi, menyikapi putusan daripada majelis hakim yang sudah dibacakan di muka persidangan. Cukup ya? Oke. Jadi jangan tambah-tambah, itu aja keterangannya ya. Nanti tambah lagi, ada lagi. Kalau dibikin ganteng nggak apa-apa. Tambah ganteng. Aku ayo berantem. Tele salaman dulu, jangan lama nggak ketemu gitu bang. Nanti dulu. Calon Wakil Wali Kota Metro, Komarudzaman diputus bersalah atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan yang menjerat dirinya. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan majelis hakim yang memutuskan terdakwa Komarudzaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komarudzaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, Jakarta, Selasa, 5 November 2024. Komarudzaman dijatuhi pidana denda Rp6 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda Rp6 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBER-nya. Sementara, terdapat juga hal-hal yang memberatkan terdakwa Komarudzaman. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Penasihat hukum Komarudzaman akan mengambil sikap dalam waktu 3 hari ke depan usai diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Metro, Selasa, 5 November 2024. Jadi rekan-rekan media, kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara itu sendiri Komarudzaman terkait dakwaan JPU. Majelis Hakim berpendapat dakwaan dari JPU tersebut telah terbukti,
kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum, atau bagaimana? Nanti akan kami kaji terlebih dahulu, kata penasihat hukum Komaruzzaman, Hadri Abu Nawar. Ia menambahkan, dalam waktu 3 hari, pihaknya akan mengambil sikap terkait putusan hakim kepada Komaruzzaman. Karena menurut kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis Hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa ada perubahan dari pidana formil ke pidana material. Akan kami kaji terlebih dahulu, dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari, itu kasnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Kota Metro, Lampung, menyatakan calon wakil wali kota Metro, Komaruzzaman, bersalah sehingga dijatuhi hukuman. Diketahui, Komaruzzaman diadili atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan dalam kampanye Pilkada Metro 2024. Adapun sidang putusan terhadap Komaruzzaman tersebut berlangsung di PN Kota Metro pada Selasa, 5 November 2024. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan majelis hakim yang memutuskan terdakwa Komaruzzaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komaruzzaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, kata dia, Selasa, 5 November 2024. Komaruzzaman dijatuhi pidana denda 6 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBER-nya. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa yang telah Komaruzzaman yang habis Stadion Bersejarah untuk bicara yang kita bersama tindak pidana pemilihan bagaimana dakwaan tunggal penuntut. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa poin 1 sampai dengan poin 3 dikembalikan kepada saksi Hendro Edi Saputra Bintang Sukito. Sedangkan barang bukti pada poin 4 tetap terlampir dalam perkara. Sedangkan barang bukti poin 5 sampai dengan poin 9 dikembalikan pada saksi Dia Sukmawati binti Taring Sarjono. Barang bukti pada poin 10 berupa HP kembalikan kepada saksi Hapianda Alexi Satu. 4. Membebankan terdakwa untuk membayar dia perkara sejumlah Rp2.000. Demikian itu saudara. Sidang musyawarah majelis hakim Negeri Metro pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh kami, Andri Lesmana SHMH, sebagai hakim ketua, Dwi Afiandari SHMH, Diki Karibudin SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh hakim ketua dan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Antonio Risiko Yunanto SH Panitra Pugani pada Pengadilan Negeri Metro serta dihadiri oleh Bibinta dan Akwa SHMH terdiri dari SHMH Alex Subarka SHMH Dewi Aslinia Pati SH penuntut umum dan terdakwa didampingi Hari Abdullah SHMH, Indra Sakti SH, Julian Syah SHMH, Kurnia Wijaya SH, Haji Watoni Surdin SHMH, Raja Apri Yadi Masuri SHMH, Kapuro Malang Dano SHMH, Julia Yusnian SHMH, tim penasihat hukum terdakwa. Jadi demikian ya, bahwa setelah ada hakim mbak baik terdakwa dan terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum dalam hal
Ada yang membuat minta keterangan biasanya tadi Itu banding atau baik. Jadi rekan-rekan media perlu kami sampaikan, kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari majelis hakim yang memeriksa mengadili memutus perkara terdiri Bapak Dr. Andes Komarudzaman terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum bahwa majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum tersebut telah terbukti. Dengan menghormati putusan pengadilan tersebut, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum atau bagaimana nanti akan kami kaji terlebih dahulu. Karena menurut hemat kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, bahwa ada perubahan dari pidana formil ke dalam pidana material. Nah, itu. Jadi kami akan kaji lebih dahulu dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari. Saya rasa rekan-rekan media demikian penjelasan resmi dari kami. Terima kasih. kalau terkait kredibilitas sendiri, karena video itu jadi Pak Komarudin sudah ada nggak langkah hukum dari kita untuk melaporkan ke gimana? Nanti akan kami sikapi lebih lanjut. Sekarang kami masih fokus untuk menghadapi, menyikapi putusan daripada majelis hakim yang sudah dibacakan di muka persidangan. Oke, cukup. Cukup ya? Oke. Jadi jangan tambah-tambah, itu aja keterangannya ya. Nanti tambah lagi, ada lagi keterangan. Kalau dibikin ganteng nggak apa-apa. Tambah ganteng. Aku ayo berangkat. Tele salaman dulu, jangan lama nggak ketemu gitu bang. Nanti dulu. Calon Wakil Wali Kota Metro, Komarudzaman diputus bersalah atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan yang menjerat dirinya. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan majelis hakim yang memutuskan terdakwa Komarudzaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komarudzaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, Jakarta Dia, Selasa, 5 November 2024. Komarudzaman dijatuhi pidana denda Rp6 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda Rp6 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBER-nya. Sementara, terdapat juga hal-hal yang memberatkan terdakwa Komarudzaman. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Penasihat hukum Komarudzaman akan mengambil sikap dalam waktu 3 hari ke depan usai diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Metro, Selasa, 5 November 2024. Jadi rekan-rekan media, kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara itu sendiri Komarudzaman terkait dakwaan JPU.
Majelis Hakim berpendapat dakwaan dari JPU tersebut telah terbukti, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum, atau bagaimana? Nanti akan kami kaji terlebih dahulu, kata penasihat hukum Komaruzzaman, Hadri Abu Nawar. Ia menambahkan, dalam waktu 3 hari, pihaknya akan mengambil sikap terkait putusan hakim kepada Komaruzzaman. Karena menurut kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis Hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa ada perubahan dari pidana formil ke pidana material. Akan kami kaji terlebih dahulu, dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari, itu kasnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Kota Metro, Lampung, menyatakan calon wakil wali kota Metro, Komaruzzaman, bersalah sehingga dijatuhi hukuman. Diketahui, Komaruzzaman diadili atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan dalam kampanye Pilkada Metro 2024. Adapun sidang putusan terhadap Komaruzzaman tersebut berlangsung di PN Kota Metro pada Selasa, 5 November 2024. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan Majelis Hakim yang memutuskan terdakwa Komaruzzaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komaruzzaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, kata dia, Selasa, 5 November 2024. Komaruzzaman dijatuhi pidana denda 6 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBEBER-nya. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa yang Komaruzzaman yang kami Diwan bersedia untuk bicara yang kita bersama tindak pidana pemilihan bagaimana dakwaan tunggal penuntut. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa poin 1 sampai dengan poin 3 dikembalikan kepada saksi Hendro Elisa Putro di Kaneo Sukito. Sedangkan barang bukti pada poin 4 tetap terlampir dalam berkas perkara. Sedangkan barang bukti poin 5 sampai dengan poin 9 dikembalikan pada saksi Dia Sukmawati binti Saring Sarjono. Barang bukti pada poin 10 berupa HP kembalikan kepada saksi Hafianda paling satu. 4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Negeri Metro pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh kami, Andri Lesmana SHMH, sebagai Hakim Ketua, Dwi Afiandari SHMH, Diki Karibudin SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh hakim ketua dan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Antonio Sisiko, Yunanto SH, Panitra Pugani pada Pengadilan Negeri Metro serta dihadiri oleh Bibinta dan Atwa SHMH terdiri dari SHMH, Alex Subarka SHMH, Dewi Aslinia Pati SH, penuntut umum dan terdakwa didampingi Hari Abdullah SHMH, Indra Sakti SH, Julian Syah SHMH, Kurnia Wijaya SH, Haji Watoni Surdin SHMH, Naja Apri Yati Masuri SHMH, Kapuro Malang Dano SHMH, Julia Yustian SHMH, tim penasihat hukum terdakwa. Jadi demikian ya, dalam bahwa terdakwa setelah ada hakim baik terdakwa dan terdakwa mempunyai hak
Ada yang mau minta keterangan biar saya kasih Itu banding atau baik. Jadi rekan-rekan media perlu kami sampaikan, kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari majelis hakim yang memeriksa mengadili memutus perkara terdiri Bapak Dr. Andreas Komarudzaman terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum tersebut telah terbukti. Dengan menghormati putusan pengadilan tersebut, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum atau bagaimana, nanti akan kami kaji terlebih dahulu. Karena menurut hemat kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, bahwa ada perubahan dari pidana formil ke dalam pidana materil. Nah, itu. Jadi kami akan kaji lebih dahulu dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari. Saya rasa rekan-rekan media demikian penjelasan resmi dari kami. Terima kasih. kalau terkait kredibilitas sendiri, karena video itu jadi Pak Komarudin sudah ada nggak langkah hukum dari kita untuk melaporkan ke gimana? Nanti akan kami sikapi lebih lanjut. Sekarang kami masih fokus untuk menghadapi, menyikapi putusan daripada majelis hakim yang sudah dibacakan di muka persidangan. Cukup ya? Oke. Jadi jangan tambah-tambah, itu aja keterangannya ya. Nanti tambah lagi, ada lagi keterangan. Kalau dibikin ganteng nggak apa-apa. Tambah ganteng. Aku ayo berangkat. Tadi salaman dulu, jangan ngomong itu juga teman. Nanti dulu. Calon Wakil Wali Kota Metro, Komarudzaman diputus bersalah atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan yang menjerat dirinya. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan majelis hakim yang memutuskan terdakwa Komarudzaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komarudzaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, Jakarta dia, Selasa, 5 November 2024. Komarudzaman dijatuhi pidana denda 6 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBER-nya. Sementara, terdapat juga hal-hal yang memberatkan terdakwa Komarudzaman. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Penasihat hukum Komarudzaman akan mengambil sikap dalam waktu 3 hari ke depan usai diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Metro, Selasa, 5 November 2024. Jadi rekan-rekan media, kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara itu sendiri Komarudzaman terkait dakwaan JPU.
Majelis Hakim berpendapat dakwaan dari JPU tersebut telah terbukti, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum, atau bagaimana, nanti akan kami kaji terlebih dahulu, kata penasihat hukum Komaruzzaman, Hadri Abu Nawar. Ia menambahkan, dalam waktu 3 hari, pihaknya akan mengambil sikap terkait putusan hakim kepada Komaruzzaman. Karena menurut kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis Hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa ada perubahan dari pidana formil ke pidana material. Akan kami kaji terlebih dahulu, dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari, itu kasnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Kota Metro, Lampung, menyatakan calon wakil wali kota Metro, Komaruzzaman, bersalah sehingga dijatuhi hukuman. Diketahui, Komaruzzaman diadili atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan dalam kampanye Pilkada Metro 2024. Adapun sidang putusan terhadap Komaruzzaman tersebut berlangsung di PN Kota Metro pada Selasa, 5 November 2024. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan Majelis Hakim yang memutuskan terdakwa Komaruzzaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komaruzzaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, kata dia, Selasa, 5 November 2024. Komaruzzaman dijatuhi pidana denda 6 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBEBER-nya. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa yang kasus Komaruzzaman yang kami Stadion tersebut dapat bicara yang kita bersama tindak pidana pemilihan bagaimana dakwaan tunggal penuntut. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa poin 1 sampai dengan poin 3 dikembalikan kepada saksi Hendro Elisa Putra bin Kaneo Sugito. Sedangkan barang bukti pada poin 4 tetap terlampir dalam berkas perkara. Sedangkan barang bukti poin 5 sampai dengan poin 9 dikembalikan pada saksi Dia Sukmawati binti Sarin Sarjono. Barang bukti pada poin 10 berupa HP kembalikan kepada saksi Hafianda alias Aliki Pagi. 4. Membebankan terdakwa untuk membayar dia perkara sejumlah Rp2.000. Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh kami, Andri Lesmana SHMH, sebagai Hakim Ketua, Dwi Afiandari SHMH, Diki Karibudin SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Antonio Risiko, Yunanto S.A. Panitra Pugani pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Bibinta dan Akwa SHMH, Pendiri Ketua Hukum SHMH, Alex Subaka SHMH, Dewi Aslinia Pati S.A. Penuntut umum dan terdakwa didampingi Hari Abdullah SHMH, Indra Sakti S.A., Juliansa SHMH, Kurnia Wijaya S.A., Haji Watoni Surdin SHMH, Naja Patri Yadi Masuri SHMH, Sakura Malang Dano SHMH, Julia Yusufian SHMH, tim penasihat hukum terdakwa. Jadi demikian ya, dari bawah terdakwa setelah ada hakim untuk baik terdakwa dan terdakwa mempunyai hak
Ada yang membuat minta keterangan biar saya tadi itu banding atau baik. Jadi rekan-rekan media perlu kami sampaikan, kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari majelis hakim yang memeriksa mengadili memutus perkara terdiri Bapak Dr. Andreas Komarudzaman terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum tersebut telah terbukti. Dengan menghormati putusan pengadilan tersebut, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum atau bagaimana, nanti akan kami kaji terlebih dahulu. Karena menurut hemat kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, bahwa ada perubahan dari pidana formil ke dalam pidana materil. Nah, itu. Jadi kami akan kaji lebih dahulu dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari. Saya rasa rekan-rekan media demikian penjelasan resmi dari kami. Terima kasih. terkait kerugian sendiri karena video itu jadi Komaru disidang. Ada nggak langkah hukum dari kita untuk melaporkan ke Yunani? Nanti akan kami sikapi lebih lanjut. Sekarang kami masih fokus untuk menghadapi, menyikapi putusan daripada majelis hakim yang sudah dibacakan di muka persidangan. Cukup ya? Oke. Jadi jangan tambah-tambah, itu aja keterangannya ya. Nanti tambah lagi, ada lagi. Kalau dibikin ganteng nggak apa-apa. Tambah ganteng. Apa? Halo? Berampung ini. Kalau salaman dulu, jangan ngomong kata itu juga teman. Nanti dulu. Calon Wakil Wali Kota Metro, Komarudzaman diputus bersalah atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan yang menjerat dirinya. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan majelis hakim yang memutuskan terdakwa Komarudzaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komarudzaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, Jakarta dia, Selasa, 5 November 2024. Komarudzaman dijatuhi pidana denda 6 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBER-nya. Sementara, terdapat juga hal-hal yang memberatkan terdakwa Komarudzaman. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Penasihat hukum Komarudzaman akan mengambil sikap dalam waktu 3 hari ke depan usai diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Metro, Selasa, 5 November 2024. Jadi rekan-rekan media, kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara itu sendiri Komarudzaman terkait dakwaan JPU.
Majelis Hakim berpendapat dakwaan dari JPU tersebut telah terbukti, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum, atau bagaimana? Nanti akan kami kaji terlebih dahulu, kata penasihat hukum Komaruzaman, Hadri Abu Nawar. Ia menambahkan, dalam waktu 3 hari, pihaknya akan mengambil sikap terkait putusan hakim kepada Komaruzaman. Karena menurut kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis Hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa ada perubahan dari pidana formil ke pidana material. Akan kami kaji terlebih dahulu, dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari, itu kasnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Kota Metro, Lampung, menyatakan calon wakil wali kota Metro, Komaruzaman, bersalah sehingga dijatuhi hukuman. Diketahui, Komaruzaman diadili atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan dalam kampanye Pilkada Metro 2024. Adapun sidang putusan terhadap Komaruzaman tersebut berlangsung di PN Kota Metro pada Selasa, 5 November 2024. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan Majelis Hakim yang memutuskan terdakwa Komaruzaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komaruzaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, kata dia, Selasa, 5 November 2024. Komaruzaman dijatuhi pidana denda 6 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBEBER-nya. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa yang kasus Komaruzaman yang kami Stadion Bersejarah untuk bicara yang kita bersama tindak pidana pemilihan bagaimana dakwaan tunggal penuntut. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa poin 1 sampai dengan poin 3 dikembalikan kepada saksi Hendro Elisa Putro di Kaneo Sukito. Sedangkan barang bukti pada poin 4 tetap terlampir dalam perkara. Sedangkan barang bukti poin 5 sampai dengan poin 9 dikembalikan pada saksi Dia Sukmawati binti Tarin Sarjono. Barang bukti pada poin 10 berupa HP kembalikan kepada saksi Apianda alias Aliki 1. 4. Membebankan terdakwa untuk membayar dia perkara sejumlah Rp2.000. Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Metro pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh kami, Andri Lesmana SHMH, sebagai Hakim Ketua, Dwi Afiandari SHMH, Diki Karifudin SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Antonio Risiko Yunanto SH Panitra Pugani pada Pengadilan Negeri Metro serta dihadiri oleh Bibinta dan Akwa SHMH sendiri tertutup hukum SHMH Alex Subaka SHMH Dewi Aslinia Pati SH penuntut umum dan terdakwa didampingi Hari Abdullah SHMH, Indra Sakti SH, Yuliansyah SHMH, Kurnia Wijaya SH, Haji Watoni Surdin SHMH, Naja Patri, Yati Masuri SHMH, Sakura Malang Dano SHMH, Yulia Yusufian SHMH, tim penasihat hukum terdakwa. Jadi demikian ya, bahwa terdakwa setelah ada hakim untuk baik terdakwa dan terdakwa mempunyai hak
Ada yang membuat minta keterangan biasanya tadi itu banding atau baik. Jadi rekan-rekan media perlu kami sampaikan, kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari majelis hakim yang memeriksa mengadili memutus perkara terdiri Bapak Dr. Andreas Komarudzaman terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum tersebut telah terbukti. Dengan menghormati putusan pengadilan tersebut, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum atau bagaimana, nanti akan kami kaji terlebih dahulu. Karena menurut hemat kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tersebut, bahwa ada perubahan dari pidana formil ke dalam pidana materi. Nah, itu. Jadi kami akan kaji lebih dahulu dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari. Saya rasa rekan-rekan media demikian penjelasan resmi dari kami. Terima kasih. Kalau terkait kredibilitas sendiri, karena video itu jadi Pak Komarudz sudah ada nggak langkah hukum dari kita untuk melaporkan ke Yunani? Nanti akan kami sikapi lebih lanjut. Sekarang kami masih fokus untuk menghadapi, menyikapi putusan daripada majelis hakim yang sudah dibacakan di muka persidangan. Cukup ya? Oke. Jadi jangan tambah-tambah, itu aja keterangannya ya. Tambah lagi, ada lagi. Kalau dibikin ganteng nggak apa-apa. Aku halo, berapa? Kalau salaman dulu, jangan ngomong kata itu juga teman. Nanti. Calon Wakil Wali Kota Metro, Komarudzaman diputus bersalah atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan yang menjerat dirinya. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan majelis hakim yang memutuskan terdakwa Komarudzaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komarudzaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, Jakarta dia, Selasa, 5 November 2024. Komarudzaman dijatuhi pidana denda Rp6 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda Rp6 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBER-nya. Sementara, terdapat juga hal-hal yang memberatkan terdakwa Komarudzaman. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Penasihat hukum Komarudzaman akan mengambil sikap dalam waktu 3 hari ke depan usai diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Metro, Selasa, 5 November 2024. Jadi rekan-rekan media, kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara itu sendiri Komarudzaman terkait dakwaan JPU.
Majelis Hakim berpendapat dakwaan dari JPU tersebut telah terbukti, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum, atau bagaimana? Nanti akan kami kaji terlebih dahulu, kata penasihat hukum Komaruzzaman, Hadri Abu Nawar. Ia menambahkan, dalam waktu 3 hari, pihaknya akan mengambil sikap terkait putusan hakim kepada Komaruzzaman. Karena menurut kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis Hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa ada perubahan dari pidana formil ke pidana material. Akan kami kaji terlebih dahulu, dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari, itu kasnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Kota Metro, Lampung, menyatakan calon wakil wali kota Metro, Komaruzzaman, bersalah sehingga dijatuhi hukuman. Diketahui, Komaruzzaman diadili atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan dalam kampanye Pilkada Metro 2024. Adapun sidang putusan terhadap Komaruzzaman tersebut berlangsung di PN Kota Metro pada Selasa, 5 November 2024. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan Majelis Hakim yang memutuskan terdakwa Komaruzzaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komaruzzaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, kata dia, Selasa, 5 November 2024. Komaruzzaman dijatuhi pidana denda 6 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBER-nya. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa yang telah Komaruzzaman yang ambil Stadion Bersejarah untuk bicara yang kita bersama tindak pidana pemilihan bagaimana dakwaan tunggal penuntut. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa poin 1 sampai dengan poin 3 dikembalikan kepada saksi Hendro Elisa Putro di Kaneo Sukito. Sedangkan barang bukti pada poin 4 tetap terlampir dalam berkas perkara. Sedangkan barang bukti poin 5 sampai dengan poin 9 dikembalikan pada saksi Dia Sukmawati binti Saring Sarjono. Barang bukti pada poin 10 berupa HP kembalikan kepada saksi Apianda oleh Aliki 1. 4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Metro pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh kami, Andri Lesmana SHMH, sebagai Hakim Ketua, Dwi Afiandari SHMH, Dikti Republik SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh hakim ketua dan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Antonio Risiko Yunanto SH Panitra Pugani pada Pengadilan Negeri Metro serta dihadiri oleh Bibinta dan Akwa SHMH terdiri dari SHMH Alex Subarka SHMH Dewi Aslinia Pati SH penuntut umum dan terdakwa didampingi Hari Abdullah SHMH, Indra Sakti SH, Julian Syah SHMH, Kurnia Wijaya SH, Haji Watoni Surdin SHMH, Raja Apri Yadi Masuri SHMH, Pakuro Malang Dano SHMH, Julia Yusniar SHMH, tim penasihat hukum terdakwa. Jadi demikian ya, dari bawah terdakwa maupun itu telah ada hakim mbak baik untuk terdakwa dan terdakwa mempunyai hak
Ada yang membuat minta keterangan biasanya tadi itu banding atau baik. Jadi rekan-rekan media perlu kami sampaikan, kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari majelis hakim yang memeriksa mengadili memutus perkara terdiri Bapak Dr. Andes Komarudzaman terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum bahwa majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum tersebut telah terbukti. Dengan menghormati putusan pengadilan tersebut, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum atau bagaimana nanti akan kami kaji terlebih dahulu. Karena menurut hemat kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tersebut, bahwa ada perubahan dari pidana formil ke dalam pidana material. Nah, itu. Jadi kami akan kaji lebih dahulu dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari. Saya rasa rekan-rekan media demikian penjelasan resmi dari kami. Terima kasih. Kalau terkait kerugian sendiri, karena video itu jadi Pak Komarudin sudah ada nggak langkah hukum dari kita untuk melaporkan ke gimana? Nanti akan kami sikapi lebih lanjut. Sekarang kami masih fokus untuk menghadapi, menyikapi putusan daripada majelis hakim yang sudah dibacakan di muka persidangan. Oke, Cukup ya? Oke. Jadi jangan tambah-tambah, itu aja keterangannya ya. Tambah lagi, ada lagi. kalau dibikin ganteng nggak apa-apa. Tambah ganteng. Apa? Ayo, berantem. Tole, salaman dulu. Jangan ngomong kata juga tuh. Nanti dulu. Calon Wakil Wali Kota Metro, Komarudzaman diputus bersalah atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan yang menjerat dirinya. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan majelis hakim yang memutuskan terdakwa Komarudzaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komarudzaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, Jakarta, Selasa, 5 November 2024. Komarudzaman dijatuhi pidana denda Rp6 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda Rp6 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBER-nya. Sementara, terdapat juga hal-hal yang memberatkan terdakwa Komarudzaman. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Penasihat hukum Komarudzaman akan mengambil sikap dalam waktu 3 hari ke depan usai diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Metro, Selasa, 5 November 2024. Jadi rekan-rekan media,
Kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari majelis hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara itu sendiri Komaruzaman terkait dakwaan JPU. Majelis hakim berpendapat dakwaan dari JPU tersebut telah terbukti. Kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum, atau bagaimana? Nanti akan kami kaji terlebih dahulu, kata penasihat hukum Komaruzaman, Hadri Abu Nawar. Ia menambahkan, dalam waktu 3 hari, pihaknya akan mengambil sikap terkait putusan hakim kepada Komaruzaman. Karena menurut kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis Hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa ada perubahan dari pidana formil ke pidana material. Akan kami kaji terlebih dahulu, dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari, itu kasnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Kota Metro, Lampung, menyatakan calon wakil wali kota Metro, Komaruzaman, bersalah sehingga dijatuhi hukuman. Diketahui, Komaruzaman diadili atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan dalam kampanye Pilkada Metro 2024. Adapun sidang putusan terhadap Komaruzaman tersebut berlangsung di PN Kota Metro pada Selasa, 5 November 2024. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan majelis hakim yang memutuskan terdakwa Komaruzaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komaruzaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, kata dia, Selasa, 5 November 2024. Komaruzaman dijatuhi pidana denda 6 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBER-nya. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa yang Komaruzaman yang ambil Stadion Bersejarah untuk bicara yang kita bersama tindak pidana pemilihan bagaimana dakwaan tunggal penuntut. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa poin 1 sampai dengan poin 3 dikembalikan kepada saksi Hendro Edi Saputo di Kaneo Sukito. Sedangkan barang bukti pada poin 4 tetap terlampir dalam perkara. Sedangkan barang bukti poin 5 sampai dengan poin 9 dikembalikan pada saksi Dia Sukmawati binti Taring Sarjono. Barang bukti pada poin 10 berupa HP dikembalikan kepada saksi Hapianda oleh Aliki Kaki. 4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Negeri Metro pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh kami, Andri Lesmana SHMH, sebagai hakim ketua, Dwi Afiandari SHMH, Diki Karibudin SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Antonio Sisiko, Yunanto Esa, Panitra Pugani pada Pengadilan Negeri Metro serta dihadiri oleh Bibinta dan Akwa SHMH terdiri dari SHMH, Alex Subarka SHMH, Dewi Aslinia Pati SH, penuntut umum dan terdakwa didampingi Hari Abdawa SHMH, Indra Sakti SH, Julian Syah SHMH, Kurnia Wijaya SH, Haji Watoni Surdin SHMH, Raja Patri Yadi Masuri SHMH, Pakuro Malang Dano SHMH, Julia Yusnian SHMH, tim penasihat hukum terdakwa. Jadi demikian ya, dari bawah terdakwa telah ada hakim mbak
Ada yang membuat minta keterangan biasanya tadi Itu banding atau baik. Jadi rekan-rekan media perlu kami sampaikan, kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari majelis hakim yang memeriksa mengadili memutus perkara terdiri Bapak Dr. Andes Komarudzaman terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum bahwa majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum tersebut telah terbukti. Dengan menghormati putusan pengadilan tersebut, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum atau bagaimana nanti akan kami kaji terlebih dahulu. Karena menurut hemat kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, bahwa ada perubahan dari pidana formil ke dalam pidana material. Nah, itu. Jadi kami akan kaji lebih dahulu dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari. Saya rasa rekan-rekan media demikian penjelasan resmi dari kami. Terima kasih. kalau terkait kredibilitas sendiri karena video itu jadi Pak Komarudin sudah ada nggak langkah hukum dari kita untuk melaporkan ke gimana? Nanti akan kami sikapi lebih lanjut. Sekarang kami masih fokus untuk menghadapi, menyikapi putusan daripada majelis hakim yang sudah dibacakan di muka persidangan. Cukup ya? Oke. Jadi jangan tambah-tambah, itu aja keterangannya ya. Nanti tambah lagi, ada lagi keterangan. Kalau dibikin ganteng nggak apa-apa. Tambah ganteng. Aku ayo berantem. Tadi salaman dulu, jangan lama nggak ketemu gitu bang. Nanti dulu. Calon Wakil Wali Kota Metro, Komarudzaman diputus bersalah atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan yang menjerat dirinya. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan majelis hakim yang memutuskan terdakwa Komarudzaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komarudzaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, Jakarta, Selasa, 5 November 2024. Komarudzaman dijatuhi pidana denda Rp6 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda Rp6 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBER-nya. Sementara, terdapat juga hal-hal yang memberatkan terdakwa Komarudzaman. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Penasihat hukum Komarudzaman akan mengambil sikap dalam waktu 3 hari ke depan usai diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Metro, Selasa, 5 November 2024. Jadi rekan-rekan media, kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara itu sendiri Komarudzaman terkait dakwaan JPU.
Majelis Hakim berpendapat dakwaan dari JPU tersebut telah terbukti, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum, atau bagaimana, nanti akan kami kaji terlebih dahulu, kata penasihat hukum Komaruzzaman, Hadri Abu Nawar. Ia menambahkan, dalam waktu 3 hari, pihaknya akan mengambil sikap terkait putusan hakim kepada Komaruzzaman. Karena menurut kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis Hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa ada perubahan dari pidana formil ke pidana material. Akan kami kaji terlebih dahulu, dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari, itu kasnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Kota Metro, Lampung, menyatakan calon wakil wali kota Metro, Komaruzzaman, bersalah sehingga dijatuhi hukuman. Diketahui, Komaruzzaman diadili atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan dalam kampanye Pilkada Metro 2024. Adapun sidang putusan terhadap Komaruzzaman tersebut berlangsung di PN Kota Metro pada Selasa, 5 November 2024. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan Majelis Hakim yang memutuskan terdakwa Komaruzzaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komaruzzaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, kata dia, Selasa, 5 November 2024. Komaruzzaman dijatuhi pidana denda 6 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBER-nya. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa yang telah Komaruzzaman yang kami Stadion bersejarah untuk bicara yang kita bersama tindak pidana pemilihan bagaimana dakwaan tunggal penuntut. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa poin 1 sampai dengan poin 3 dikembalikan kepada saksi Hendro Edi Saputra di Kaneo Sukito. Sedangkan barang bukti pada poin 4 tetap terlampir dalam perkara. Sedangkan barang bukti poin 5 sampai dengan poin 9 dikembalikan pada saksi Dia Sukmawati binti Taring Sarjono. Barang bukti pada poin 10 berupa HP kembalikan kepada saksi Hapianda alias Aliki Satu. 4. Membebankan terdakwa untuk membayar dia perkara sejumlah Rp2.000. Demikian itu saudara sidang musyawarah Majelis Hakim Negeri Metro pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh kami Andri Lesmana SHMH sebagai Hakim Ketua Dwi Afiandari SHMH Diki Karibudin SHMH masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh hakim ketua dan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Antonio Risiko Yunanto S.A. Panitra Pugani pada Pengadilan Negeri Metro serta dihadiri oleh Bibinta dan Akwa SHMH terdiri dari SHMH Alex Subarka SHMH Dewi Aslinia Pati S.A. penuntut umum dan terdakwa didampingi Hari Abdullah SHMH, Indra Sakti S.A., Julian Syah SHMH, Kurnia Wijaya S.A., Haji Watoni Surdin SHMH, Naja Apri, Yadi Masuri SHMH, Pakuro Malang Dano SHMH, Julia Yusnian SHMH, tim penasihat hukum terdakwa. Jadi demikian ya, dari bawah setelah ada hakim mbak baik terdakwa dan terdakwa mempunyai hak
Ada yang membuat minta keterangan biasanya tadi Itu banding atau baik. Jadi rekan-rekan media perlu kami sampaikan, kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari majelis hakim yang memeriksa mengadili memutus perkara terdiri Bapak Dr. Andes Komarudzaman terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum bahwa majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum tersebut telah terbukti. Dengan menghormati putusan pengadilan tersebut, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum atau bagaimana nanti akan kami kaji terlebih dahulu. Karena menurut hemat kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, bahwa ada perubahan dari pidana formil ke dalam pidana material. Nah, itu. Jadi kami akan kaji lebih dahulu dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari. Saya rasa rekan-rekan media demikian penjelasan resmi dari kami. Terima kasih. kalau terkait kredibilitas sendiri karena video itu jadi Pak Komarudin sudah ada nggak langkah hukum dari kita untuk melaporkan ke gimana? Nanti akan kami sikapi lebih lanjut. Sekarang kami masih fokus untuk menghadapi, menyikapi putusan daripada majelis hakim yang sudah dibacakan di muka persidangan. Cukup ya? Oke. Jadi jangan tambah-tambah, benar itu aja keterangannya ya. Nanti tambah lagi, ada lagi. Kalau dibikin ganteng nggak apa-apa. Tambah ganteng. Aku ayo berangkat. Tole, salaman dulu, jangan lama nggak ketemu gitu, Bang. Nanti dulu. Calon Wakil Wali Kota Metro, Komarudzaman diputus bersalah atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan yang menjerat dirinya. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan majelis hakim yang memutuskan terdakwa Komarudzaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komarudzaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, Jakarta Dia, Selasa, 5 November 2024. Komarudzaman dijatuhi pidana denda Rp6 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda Rp6 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBER-nya. Sementara, terdapat juga hal-hal yang memberatkan terdakwa Komarudzaman. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Penasihat hukum Komarudzaman akan mengambil sikap dalam waktu 3 hari ke depan usai diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Metro, Selasa, 5 November 2024. Jadi rekan-rekan media, kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara itu sendiri Komarudzaman terkait dakwaan JPU.
Majelis Hakim berpendapat dakwaan dari JPU tersebut telah terbukti, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum, atau bagaimana, nanti akan kami kaji terlebih dahulu, kata penasihat hukum Komaruzzaman, Hadri Abu Nawar. Ia menambahkan, dalam waktu 3 hari, pihaknya akan mengambil sikap terkait putusan hakim kepada Komaruzzaman. Karena menurut kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis Hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa ada perubahan dari pidana formil ke pidana material. Akan kami kaji terlebih dahulu, dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari, itu kasnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Kota Metro, Lampung, menyatakan calon wakil wali kota Metro, Komaruzzaman, bersalah sehingga dijatuhi hukuman. Diketahui, Komaruzzaman diadili atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan dalam kampanye Pilkada Metro 2024. Adapun sidang putusan terhadap Komaruzzaman tersebut berlangsung di PN Kota Metro pada Selasa, 5 November 2024. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan Majelis Hakim yang memutuskan terdakwa Komaruzzaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komaruzzaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, kata dia, Selasa, 5 November 2024. Komaruzzaman dijatuhi pidana denda 6 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBEBER-nya. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa yang Komaruzzaman yang kami Stadion Bersejarah untuk bicara yang kita bersama tidak pidana pemilihan bagaimana dakwaan tunggal penuntut. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa poin 1 sampai dengan poin 3 dikembalikan kepada saksi Hendro Edi Saputra di Kaneo Sukito. Sedangkan barang bukti pada poin 4 tetap terlampir dalam berkas perkara. Sedangkan barang bukti poin 5 sampai dengan poin 9 dikembalikan pada saksi Dia Sukmawati binti Saring Sarjono. Barang bukti pada poin 10 berupa HP kembalikan kepada saksi Hafianda Aliki Kaki. 4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Metro pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh kami, Andri Lesmana SHMH, sebagai Hakim Ketua, Dwi Afiandari SHMH, Diki Karibudin SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh hakim ketua dan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Antonio Sisiko, Yunanto S.A. Panitra Pugani pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Bibinta dan Atwa SHMH, Pendiri Ketua Hukum SHMH, Alex Subarka SHMH, Dewi Aslinia Pati S.A. Penuntut umum dan terdakwa didampingi Hari Abdullah SHMH, Indra Sakti S.A., Julian Syah SHMH, Kurnia Wijaya S.A., Haji Watoni Surdin SHMH, Haja Apri Yadi Masuri SHMH, Pakuro Malang Dano SHMH, Julia Yusnian SHMH, tim penasihat hukum terdakwa. Jadi demikian ya, dalam bahwa terdakwa maupun itu telah ada hakim mbak baik terdakwa dan terdakwa mempunyai hak
Ada yang mau minta keterangan biar saya kasih Itu banding atau baik. Jadi rekan-rekan media perlu kami sampaikan, kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari majelis hakim yang memeriksa mengadili memutus perkara terdiri Bapak Dr. Andes Komarudzaman terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum tersebut telah terbukti. Dengan menghormati putusan pengadilan tersebut, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum atau bagaimana, nanti akan kami kaji terlebih dahulu. Karena menurut hemat kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, bahwa ada perubahan dari pidana formil ke dalam pidana materil. Nah, itu. Jadi kami akan kaji lebih dahulu dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari. Saya rasa rekan-rekan media demikian penjelasan resmi dari kami. Terima kasih. kalau terkait kredibilitas sendiri, karena video itu jadi Pak Komarudin sudah ada nggak langkah hukum dari kita untuk melaporkan ke Yunani? Nanti akan kami sikapi lebih lanjut. Sekarang kami masih fokus untuk menghadapi, menyikapi putusan daripada majelis hakim yang sudah dibacakan di muka persidangan. Cukup ya? Oke. Jadi jangan tambah-tambah, itu aja keterangannya ya. Tambah lagi, ada lagi keterangan. Kalau dibikin ganteng nggak apa-apa. Tambah ganteng. Aku ayo berangkat. Tadi salaman dulu, jangan ngomong itu juga teman. Nanti dulu. Calon Wakil Wali Kota Metro, Komarudzaman diputus bersalah atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan yang menjerat dirinya. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan majelis hakim yang memutuskan terdakwa Komarudzaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komarudzaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, Jakarta dia, Selasa, 5 November 2024. Komarudzaman dijatuhi pidana denda 6 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBER-nya. Sementara, terdapat juga hal-hal yang memberatkan terdakwa Komarudzaman. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Penasihat hukum Komarudzaman akan mengambil sikap dalam waktu 3 hari ke depan usai diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Metro, Selasa, 5 November 2024. Jadi rekan-rekan media, kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara itu sendiri Komarudzaman terkait dakwaan JPU.
Majelis Hakim berpendapat dakwaan dari JPU tersebut telah terbukti, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum, atau bagaimana? Nanti akan kami kaji terlebih dahulu, kata penasihat hukum Komaruzaman, Hadri Abu Nawar. Ia menambahkan, dalam waktu 3 hari, pihaknya akan mengambil sikap terkait putusan hakim kepada Komaruzaman. Karena menurut kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis Hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa ada perubahan dari pidana formil ke pidana material. Akan kami kaji terlebih dahulu, dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari, itu kasnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Kota Metro, Lampung, menyatakan calon wakil wali kota Metro, Komaruzaman, bersalah sehingga dijatuhi hukuman. Diketahui, Komaruzaman diadili atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan dalam kampanye Pilkada Metro 2024. Adapun sidang putusan terhadap Komaruzaman tersebut berlangsung di PN Kota Metro pada Selasa, 5 November 2024. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan Majelis Hakim yang memutuskan terdakwa Komaruzaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komaruzaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, kata dia, Selasa, 5 November 2024. Komaruzaman dijatuhi pidana denda 6 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBER-nya. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa yang Komaruzaman yang kami Dewan Persidangan untuk bicara yang kita bersama tindak pidana pemilihan bagaimana dakwaan tunggal penuntut. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa poin 1 sampai dengan poin 3 dikembalikan kepada saksi Hendro Elisa Putro di Kaneo Sukito. Sedangkan barang bukti pada poin 4 tetap terlampir dalam perkara. Sedangkan barang bukti poin 5 sampai dengan poin 9 dikembalikan pada saksi Dia Sukmawati Binti Saring Sarjono. Barang bukti pada poin 10 berupa HP kembalikan kepada saksi Hafianda alias Aliki 1. 4. Membebankan terdakwa untuk membayar dia perkara sejumlah Rp2.000. Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Negeri Metro pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh kami, Andri Lesmana SHMH, sebagai Hakim Ketua, Dwi Afiandari SHMH, Diki Karibudin SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Antonio Sisiko, Yunanto SH, Panitra Pugani pada Pengadilan Negeri Metro serta yang hadir oleh Bibinta dan Akwa SHMH terdiri dari SHMH, Alex Subaka SHMH, Dewi Aslinia Pati SH, penuntut umum dan terdakwa didampingi Hari Abdullah SHMH, Indra Sakti SH, Julian Syah SHMH, Kurnia Wijaya SH, Haji Watoni Surdin SHMH, Naja Patri Yati Masuri SHMH, Pakura Malang Dano SHMH, Julia Yusufian SHMH, tim penasihat hukum terdakwa. Jadi demikian ya, bahwa terdakwa setelah ada hakim baik terdakwa dan terdakwa mempunyai hak
Ada yang membuat minta keterangan biasanya tadi itu banding atau baik. Jadi rekan-rekan media perlu kami sampaikan, kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari majelis hakim yang memeriksa mengadili memutus perkara terdiri Bapak Dr. Andreas Komarudzaman terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum tersebut telah terbukti. Dengan menghormati putusan pengadilan tersebut, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum atau bagaimana, nanti akan kami kaji terlebih dahulu. Karena menurut hemat kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tersebut, bahwa ada perubahan dari pidana formil ke dalam pidana materi. Nah, itu. Jadi kami akan kaji lebih dahulu dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari. Saya rasa rekan-rekan media demikian penjelasan resmi dari kami. Terima kasih. Kalau terkait kredibilitas sendiri, karena video itu jadi Pak Komarudz sudah ada nggak langkah hukum dari kita untuk melaporkan ke Yunani? Nanti akan kami sikapi lebih lanjut. Sekarang kami masih fokus untuk menghadapi, menyikapi putusan daripada majelis hakim yang sudah dibacakan di muka persidangan. Cukup ya? Oke. Jadi jangan tambah-tambah, itu aja keterangannya ya. Tambah lagi, ada lagi. Kalau dibikin ganteng nggak apa-apa. Tambah ganteng. Aku halo, berapa? Kalau salaman dulu, jangan ngomong kata itu juga tuh, bang. Nanti. Calon Wakil Wali Kota Metro, Komarudzaman diputus bersalah atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan yang menjerat dirinya. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan majelis hakim yang memutuskan terdakwa Komarudzaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komarudzaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, Jakarta dia, Selasa, 5 November 2024. Komarudzaman dijatuhi pidana denda Rp6 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda Rp6 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBER-nya. Sementara, terdapat juga hal-hal yang memberatkan terdakwa Komarudzaman. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Penasihat hukum Komarudzaman akan mengambil sikap dalam waktu 3 hari ke depan usai diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Metro, Selasa, 5 November 2024. Jadi rekan-rekan media, kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara itu sendiri Komarudzaman terkait dakwaan JPU.
Majelis Hakim berpendapat dakwaan dari JPU tersebut telah terbukti. Kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum, atau bagaimana? Nanti akan kami kaji terlebih dahulu, kata penasihat hukum Komaruzzaman, Hadri Abu Nawar. Ia menambahkan, dalam waktu 3 hari, pihaknya akan mengambil sikap terkait putusan hakim kepada Komaruzzaman. Karena menurut kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis Hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa ada perubahan dari pidana formil ke pidana material. Akan kami kaji terlebih dahulu, dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari, itu kasnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Kota Metro, Lampung, menyatakan calon wakil wali kota Metro, Komaruzzaman, bersalah sehingga dijatuhi hukuman. Diketahui, Komaruzzaman diadili atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan dalam kampanye Pilkada Metro 2024. Adapun sidang putusan terhadap Komaruzzaman tersebut berlangsung di PN Kota Metro pada Selasa, 5 November 2024. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan Majelis Hakim yang memutuskan terdakwa Komaruzzaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komaruzzaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, kata dia, Selasa, 5 November 2024. Komaruzzaman dijatuhi pidana denda 6 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBER-nya. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa yang Komaruzzaman yang ambil Dewan Persidangan untuk bicara yang kita bersama tindak pidana pemilihan bagaimana dakwaan tunggal penuntut. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa poin 1 sampai dengan poin 3 dikembalikan kepada saksi Hendro Edi Saputro di Kaneo Sukito. Sedangkan barang bukti pada poin 4 tetap terlampir dalam berkas perkara. Sedangkan barang bukti poin 5 sampai dengan poin 9 dikembalikan pada saksi Dia Sukmawati binti Tarin Sarjono. Barang bukti pada poin 10 berupa HP kembalikan kepada saksi Apianda oleh Aliki 1. 4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Metro pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh kami, Andri Lesmana SHMH, sebagai Hakim Ketua, Dwi Afiandari SHMH, Diki Karifudin SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh hakim ketua dan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Antonio Risiko Yunanto SH Panitra Pugani pada Pengadilan Negeri Metro serta dihadiri oleh Bibinta dan Akwa SHMH terdiri dari SHMH Alex Subaka SHMH Dewi Aslinia Pati SH penuntut umum dan terdakwa didampingi Hari Abdullah SHMH, Indra Sakti SH, Julian Syah SHMH, Kurnia Wijaya SH, Haji Watoni Surdin SHMH, Naja Asri, Yadi Masuri SHMH, Pakuro Malang Dano SHMH, Julia Yusufian SHMH, tim penasihat hukum terdakwa. Jadi demikian ya, dari bawah setelah ada hakim mbak baik terdakwa dan terdakwa mempunyai hak
Ada yang membuat minta keterangan biasanya tadi Itu banding atau baik. Jadi rekan-rekan media perlu kami sampaikan, kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari majelis hakim yang memeriksa mengadili memutus perkara terdiri Bapak Dr. Andes Komarudzaman terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum tersebut telah terbukti. Dengan menghormati putusan pengadilan tersebut, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum atau bagaimana, nanti akan kami kaji terlebih dahulu. Karena menurut hemat kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tersebut, bahwa ada perubahan dari pidana formil ke dalam pidana material. Nah, itu. Jadi kami akan kaji lebih dahulu dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari. Saya rasa rekan-rekan media demikian penjelasan resmi dari kami. Terima kasih. kalau terkait kredibilitas sendiri, karena video itu jadi Pak Komarudin sudah ada nggak langkah hukum dari kita untuk melaporkan ke gimana? Nanti akan kami sikapi lebih lanjut. Sekarang kami masih fokus untuk menghadapi, menyikapi putusan daripada majelis hakim yang sudah dibacakan di muka persidangan. Cukup ya? Oke. Jadi jangan tambah-tambah, itu aja keterangannya ya. Tambah lagi, ada lagi. Kalau dibikin ganteng nggak apa-apa. Tambah ganteng. Apa? Halo? Berapa? Tole, salaman dulu. Jangan ngomong kata itu juga bang. Nanti dulu. Calon Wakil Wali Kota Metro, Komarudzaman diputus bersalah atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan yang menjerat dirinya. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan majelis hakim yang memutuskan terdakwa Komarudzaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komarudzaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, Jakarta dia, Selasa, 5 November 2024. Komarudzaman dijatuhi pidana denda Rp6 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda Rp6 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBER-nya. Sementara, terdapat juga hal-hal yang memberatkan terdakwa Komarudzaman. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Penasihat hukum Komarudzaman akan mengambil sikap dalam waktu 3 hari ke depan usai diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Metro, Selasa, 5 November 2024. Jadi rekan-rekan media, kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara itu sendiri Komarudzaman terkait dakwaan JPU.
Majelis Hakim berpendapat dakwaan dari JPU tersebut telah terbukti. Kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum, atau bagaimana? Nanti akan kami kaji terlebih dahulu, kata penasihat hukum Komaruzzaman, Hadri Abu Nawar. Ia menambahkan, dalam waktu 3 hari, pihaknya akan mengambil sikap terkait putusan hakim kepada Komaruzzaman. Karena menurut kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis Hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa ada perubahan dari pidana formil ke pidana material. Akan kami kaji terlebih dahulu, dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari, itu kasnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Kota Metro, Lampung, menyatakan calon wakil wali kota Metro, Komaruzzaman, bersalah sehingga dijatuhi hukuman. Diketahui, Komaruzzaman diadili atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan dalam kampanye Pilkada Metro 2024. Adapun sidang putusan terhadap Komaruzzaman tersebut berlangsung di PN Kota Metro pada Selasa, 5 November 2024. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan Majelis Hakim yang memutuskan terdakwa Komaruzzaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komaruzzaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, kata dia, Selasa, 5 November 2024. Komaruzzaman dijatuhi pidana denda 6 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBER-nya. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa yang telah Komaruzzaman yang ambil Dewan Persetujuan untuk bicara yang kita bersama tindak pidana pemilihan bagaimana dakwaan tunggal penuntut. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa poin 1 sampai dengan poin 3 dikembalikan kepada saksi Hendro Elisa Putro bin Kaneo Sukito. Sedangkan barang bukti pada poin 4 tetap terlampir dalam perkara. Sedangkan barang bukti poin 5 sampai dengan poin 9 dikembalikan pada saksi Dia Sukmawati binti Tarik Sarjono. Barang bukti pada poin 10 berupa HP kembalikan kepada saksi Hafianda alias Aliki 1. 4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Negeri Metro pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh kami, Andri Lesmana SHMH, sebagai Hakim Ketua, Dwi Afiandari SHMH, Dikti Republik SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh hakim ketua dan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Antonio Yunanto SH Panitra Pugani pada Pengadilan Negeri Metro serta dihadiri oleh Bibinta dan Akwa SHMH terdiri dari SHMH Alex Subaka SHMH Dewi Aslinia Pati SH penuntut umum dan terdakwa didampingi Hari Abdullah SHMH, Indra Sakti SH, Julian Syah SHMH, Kurnia Wijaya SH, Haji Watoni Surdin SHMH, Naja Patri Yati Masuri SHMH, Pakuro Malang Dano SHMH, Julia Yusniar SHMH, tim penasihat hukum terdakwa. Jadi demikian ya, dalam bahwa setelah ada hakim mbak baik terdakwa dan terdakwa mempunyai hak
Ada yang membuat minta keterangan biasanya tadi itu banding atau baik. Jadi rekan-rekan media perlu kami sampaikan, kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari majelis hakim yang memeriksa mengadili memutus perkara terdiri Bapak Dr. Andes Komarudzaman terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum bahwa majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum tersebut telah terbukti. Dengan menghormati putusan pengadilan tersebut, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum atau bagaimana, nanti akan kami kaji terlebih dahulu. Karena menurut hemat kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1/2015 ke Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tersebut, bahwa ada perubahan dari pidana formil ke dalam pidana material. Nah, itu. Jadi kami akan kaji lebih dahulu dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari. Saya rasa rekan-rekan media demikian penjelasan resmi dari kami. Terima kasih. Kalau terkait kredibilitas sendiri, karena video itu jadi Pak Komarudin sudah ada nggak langkah hukum dari kita untuk melaporkan ke gimana? Nanti akan kami sikapi lebih lanjut. Sekarang kami masih fokus untuk menghadapi, menyikapi putusan daripada majelis hakim yang sudah dibacakan di muka persidangan. Cukup ya? Oke. Jadi jangan tambah-tambah, itu aja keterangannya ya. Tambah lagi, ada lagi keterangan. Kalau dibikin ganteng nggak apa-apa. Tambah ganteng. Apa? Halo? Berapa? Tole, salaman dulu. Jangan ketemu gitu. Nanti dulu. Calon Wakil Wali Kota Metro, Komarudzaman diputus bersalah atas perkara tindak pidana penggunaan kewenangan program dan kegiatan yang menjerat dirinya. Hakim Ketua, Andri Lesmana membacakan putusan majelis hakim yang memutuskan terdakwa Komarudzaman bersalah melakukan tindak pidana. Menyatakan terdakwa Komarudzaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU, Jakarta dia, Selasa, 5 November 2024. Komarudzaman dijatuhi pidana denda Rp6 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda Rp6 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan, IBER-nya. Sementara, terdapat juga hal-hal yang memberatkan terdakwa Komarudzaman. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kata Hakim Anggota I, Dwi Afiandari. Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa mengakui kehilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas, sambungnya. Penasihat hukum Komarudzaman akan mengambil sikap dalam waktu 3 hari ke depan usai diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Metro, Selasa, 5 November 2024. Jadi rekan-rekan media, kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara itu sendiri Komarudzaman terkait dakwaan JPU.
Majelis Hakim berpendapat dakwaan dari JPO tersebut telah terbukti. Kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir.